Pada mulanya, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Setiap helai daun yang tumbuh, gemercik air yang mengalir, dan embus angin yang sejuk adalah ikon suci kehadirannya di bumi. Namun, ketika kenyamanan dan keserakan manusia mengubah Taman Firdaus ini menjadi tempat pembuangan, sebuah luka batin tercipta. Dan dari sana, sebuah tanya lahir dari kedalaman hati seorang anak manusia. Aduh dok, kamu tahu gak sih butuh waktu berapa lama supaya sampah plastik ini terkurang dan karena kebakaran kan di mana-mana, polusi semakin parah. Sementara kita bertingkah soalnya semuanya baik-baik aja. Ada deh, kamu itu terlalu sensitif dan melankolis banget, tau gak sih? Kita santai aja, cuma satu cup doang kok, apa susahnya? Ya kan ada tugas kebersihan di kampus ini yang digaji buat hal seperti ini. Santai aja kali. Ya nih Dewi, jadi orang jangan terlalu kaku. Zaman sekarang kan zamannya praktis. Kalau hanya cuma memikirkan hal sekolah seperti tisu dan sampah plastik yang kita pikirin, kita bisa stres sebelum lulus kuliah. Betul kata Anita, permasalahan iklim global itu bukan urusan kita. Urusan itu urusan presiden, menteri, dan pejabat tinggi lainnya. Urusan kita itu hanya belajar dengan baik, IPK yang bagus, dan mencari kerja untuk masa depan yang akan datang. Betul banget, jadi kita nggak perlu hentiin pabrik plastik, jadi kita nggak perlu repot-repot. Sudah, jangan berdebat. Sini gak enak buat orang. Dewi, lagian daripada kamu pusing dan stres mikirin sampah yang karena gak ada habisnya, mendingan kita bawa saja bahan-bahan. Nanti sore kan ada 2 persekutuan di kapel. Yang penting itu di hadapan Tuhan hati kita bersih, hubungan pribadi kita selamat. Urusan dunia yang fisik ini nanti biarkan saja, dunia ini memang fana. Doa asal hubungan berbeda dengan Tuhan. Gimana bisa aku menyentuh Tuhan dalam doaku, sementara bumi ciptaannya aja makin rusak. Gimana bisa kita mengatakan bahwa kita mencintai Tuhan, sementara bumi ini setiap hari makin rusak. Coba bilang ke aku, Tuhan di mana pas bumi ini makin rusak? Sebuah gugatan iman yang sangat jujur dari pertanyaan yang tidak datang dari kebencian, melainkan dari cinta yang mendalam kepada Sang Pencipta. Suster Clara, maaf sus, ini si Dewi lagi kumat, idealisme lingkungannya sampai dianggap kita semua ini menjauhkannya dari Tuhan. Suster justru berterima kasih kepada Dewi karena apa yang disampaikan Dewi sebenarnya semuanya benar. Jika iman Katolik kita yang sejati tidak pernah memisahkan antara altar dan pasar, tidak pernah memisahkan antara ruang doa suci dan ruang realitas dunia nyata. Apakah kamu ingat sahabat pesan Papa Suci Paus Fransiskus melalui Laudato Si? Setahu saya itu dokumen Insilik tentang lingkungan hidup dan perubahan iklim ya suster. Tapi bukankah itu hanya sekedar himbauan atau sosial otonomi sekuler dari Vatikan suster? Jauh lebih dalam daripada itu. Saran melalui Laudato Si, Bapak Paus Fransiskus menegaskan bahwa bumi adalah norma kita bersama. Kita bersama yang sedang memelihara sakit, merawat alam bukan sekedar hobi alternatif dan estetika atau tugas para aktivis LSM. Merawat ciptaan Allah bagian internal, bagian mutlak dari iman Kristiani kita. Kita tidak bisa mengaku mencintai Allah yang kelihatan jika kita terus menghancurkan alam ciptaannya yang kelihatan di depan kita. Menemukan Tuhan berarti melihat alam bukan sekedar sebagai komunitas yang bebas eksploitasi demi kenyamanan pribadi, melainkan sebagai ikon sakramen kehadiran Allah yang wajib dihormati. Tepat sekali Aldo. Paus menyebutnya sebagai dosa ekologi. Ketika kita hidup dalam budaya konsumtif yang membuang-buang makanan, air, dan mengotori lingkungan, kita sedang merampas hak generasi masa depan dan menyakiti hati Pencipta. Iman tanpa tanggung jawab sosial dan ekologis adalah iman yang mandul, iman yang mati. Dewi, kesedihan dan kegelisahan batinmu saat ini jangan sampai membuatmu mundur dari iman, tapi jadikan itu konversi ekologis, sebuah dorongan yang suci untuk mulai bertindak yang nyata. 3.
Tapi secara apa mungkin langkah kecil kita ini masih berarti untuk bumi. Jangan pernah meremehkan hal kecil dengan cinta yang besar. Setiap benih yang ditanam, setiap plastik yang kamu kurangi adalah satu baris kalimat doa pujian kita kepada Allah. Tuhan tidak meminta kita menyelesaikan seluruh masalah dunia dalam satu malam. Hanya meminta kita setia merawat apa yang dipercayakan di hadapan kita sekarang. Dipikir-pikir, selama ini saya malu sama diri sendiri karena merasa egois dan merasa hebat di kampus ini, buta terhadap penderitaan bumi. Maka kita diri sendiri yang harus hidup dan selaras dengan kampus ini. Saya juga setuju tuh Riko. Mungkin mulai besok saya tidak akan lagi membeli kopi menggunakan cup sekali pakai, dan saya akan membawa tumbler dari rumah dan tidak akan membuang sampah sembarangan lagi. Saya juga mau minta maaf, saya sadar kebiasaan saya membuang-buang tisu dan air bersih itu dosa. Mulai sekarang, saya akan membawa sapu tangan sendiri dan lebih bijak menggunakan air di toilet kampus. Dan saya juga berjanji akan mengurangi sampah plastik saya. Dan saya juga akan selalu membawa kantong belanja saya. Dan juga kita semua harus beredukasi kepada teman-teman kita yang lain di kos-kosan. Gue maafkan kebajikan berpikir tadi ya. Aku terlalu sibuk memberikan surga di masa depan sampai aku lupa kalau Tuhan menitipkan bumi untuk kita jaga sekarang. Benar katamu, merawat bumi adalah liturgi kita yang paling nyata di tengah dunia. Mari kita bawa gerakan ini juga dalam wujud doa rosario kita di komunitas kampus. Terima kasih ya semuanya, terima kasih sekali. Rasanya jiwaku kembali hidup. Sekarang aku tahu Tuhan tidak bersembunyi di tengah kerusakan ini. Melainkan Dia juga hadir di dalam helai daun yang menyelamatkan dan juga air bersih yang terus mengalir. Dengan paling indahnya Tuhan tetap ada untuk berdoa bagi kita yang mau terus bergerak melewati bumi ini.